Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Kusumawardani. Pada ujian akhir semester mata kuliah English Curriculum dan Material Development dengan dosen Dr. Ica Khadijah, MA, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan Satuan Pendidikan SMA Negeri 49 Jakarta, mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 semester 1 dengan jumlah pertemuan 2 kali pertemuan dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti. Pada kompetensi inti 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada kompetensi inti 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.7 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.71 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. 3.72 menjelaskan informasi teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 3.73 mengidentifikasi secara lisan dan tulis tempat dan bangunan bersejarah terkenal, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Kompetensi dasar 4.7 menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi 4.71 membuat teks deskripsi sederhana terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran: setelah proses mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi, siswa diharapkan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana, lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaannya. Menjelaskan informasi dan isi deskripsi lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai dengan konteks penggunaan. Kemudian, diharapkan siswa dapat menjabarkan secara lisan dan tulis tempat dan bangunan bersejarah terkenal, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan dan menyusun secara lisan dan tulis tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
teks deskriptif secara benar sesuai konteks penggunaannya. Materi ajar, teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Fungsi sosial, mendeskripsikan atau menyajikan informasi tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah. Struktur teks, yang pertama opening paragraph atau identifikasi, pernyataan pembuka untuk memperkenalkan subjek. Yang kedua, a series of paragraph atau description, yaitu paragraf pendukung yang menjelaskan subjek. Yang ketiga, closing paragraph, untuk sebagai paragraf penutup yang menunjukkan akhir dari teks. Unsur kebahasaan, yang pertama, kata benda yang terkait dengan orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal dengan atau tanpa dan the, plural as, this, that, those, my, his, dan seterusnya. Yang kedua, kata sifat tentang orang, binatang, benda, pada tempat wisata dan bangunan bersejarah atau sekitarnya dengan atau tanpa kata keterangan quiet, very, extremely, dan seterusnya. Kata kerja untuk menyatakan keadaan dan tindakan rutin dalam simple present tense. Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa this, the, those, my, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Sumber belajar didapat dari buku Siswa Bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 edisi 2016 chapter 4. Kamus Bahasa Inggris dan gambar-gambar tempat wisata dan bangunan bersejarah. Sajian materi lengkap dan instruksi aktivitas yang akan dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan materi yang sudah disiapkan. Di sini terdapat 3 worksheet. Worksheet yang pertama yaitu disediakan teks deskriptif tentang tempat wisata, yaitu Waikambas. Di sini siswa diminta untuk answer the following question based on the text above. Berikut 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Yang pertama, what is the text talking about? Yang kedua, what is the topic? Yang ketiga, what is the main idea of first paragraph? Yang keempat, what is the main idea of second paragraph? Yang kelima, what is the social function of the text above? Yang keenam, how is the text structure of the text above? Yang ketujuh, who are the readers? Yang kedelapan, is the language spoken or written? Yang kesembilan, what is the function of each section of text? Yang ke-10, what are the features of the language? Pada worksheet kedua, siswa diminta untuk listen and complete the text. Di sini disediakan teks deskriptif tentang tempat wisata yaitu Fantasy World atau Dufan. Nah, di dalam paragraf di sini disediakan kalimat yang rumpang atau beberapa kata yang dihilangkan untuk dijawab, untuk dilengkapi oleh siswa. Jadi siswa mendengarkan audio yang disediakan oleh guru atau guru juga bisa untuk membacakan teksnya dan siswa menjawab bagian rumpang tersebut dari apa yang mereka dengar. Pada worksheet ketiga, siswa diminta untuk make a simple descriptive text about a tourist spot or historical building you have visited. Jadi siswa diminta untuk membuat simple descriptive text atau kalimat atau teks deskriptif sederhana tentang tempat wisata atau tempat bangunan bersejarah yang pernah mereka kunjungi. Nah, setelah worksheet 3 selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan atau membacakan teks deskriptif yang telah mereka buat di depan kelas. Sekian penjelasan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.